jumlah dari proton dan neutron. Sementara jumlah elektron dalam setiap atom jika dalam keadaan normal maka sama dengan jumlah proton. Artinya jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron dalam keadaan normal. Ya, terkecuali kalau misalkan suatu atom itu sudah berubah jumlah elektronnya menjadi ion positif atau ion negatif. Contoh, kita punya natrium, kelihatan nggak? Kita periksa, saya periksa ya di sini ya. Na 1123. Na itu apa tadi apa? Natrium. Berarti nama atomnya adalah natrium. Yang kedua, dari data ini kita bisa melihat yang pertama nomor 11 itu sebagai Z itu sebagai nomor atom. Berarti nomor atomnya berapa? 11. Nomor atomnya 11. Jika nomor atomnya 11, berarti jumlah protonnya berapa? 11. Berarti jumlah protonnya juga 11. Sama dengan 11. Kenapa jumlah protonnya sama dengan 11? Tadi sudah dikatakan bahwa nomor atom merupakan jumlah proton yang ada pada setiap atom. Jika jumlah protonnya 11, maka kita juga mengetahui jumlah elektronnya berapa? 11. Dalam atom netral, dalam notasi atom netral, jika jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya sama dengan 11, maka jumlah elektronnya berapa? Ingat? Tambahnya tadi? Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berarti jika jumlah protonnya 11, maka jumlah elektronnya 11. Sampai sini Pak? Paham. Satu lagi. Apa? Jumlah neutron. Jumlah neutron. Berapa jumlah neutronnya? Dari mana neutronnya? Total masanya kan A. Ya enggak? Dalam hal ini berarti 23. Sementara massa dipengaruhi oleh proton dan neutron. Berarti 23 itu merupakan sejumlahan dari apa? Proton dan neutron. Jika protonnya ada 11, berarti neutronnya ada berapa? 12. Dari mana dapat 12? 23 nomor atom dikurangi 11. Dikurangi 11 sama dengan 12. Bisa paham? Oke, kalau bisa kita coba ini perlu kita diskusikan LKPD-nya. Ini ada LKPD yang kita harus dikerjakan pada berikutnya. Silakan dipelajari di kami. Nanti saya pandu. Coba perhatikan untuk LKPD yang poin A. Tujuan menganalisis nomor atom, nomor massa, isotop, dan isobar. Nanti kita jelaskan isotop, dan isobar. Yang pertama poin B. Langkahnya siapkan tabel periodik unsur, sudah ada ya di depan kalian. Ini merupakan tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur. Setelah itu amati unsur-unsur yang ada pada tabel periodik unsur. Nah, perhatikan teks yang kuning paling atas. Ada warna angka merah di situ ya? Ada angka merah di atas. Apa artinya? Ini merupakan suatu lambang. Yang merah ini merupakan nomor atom. Sementara yang pojok atas kanan itu merupakan massa. Tapi kita untuk memudahkan kita mudahkan saja angkanya. Kita ambil contoh X
lambangnya seven. Yang kedua, nomor atomnya berapa? 54. Tadi nomor atom yang merah 54. Nomor masanya berapa? 13. Sama dengan 13.109. berapa? Itu ketika dibulatkan jadi benar 151,29 dibulatkan berarti 131. Atau kalau misalkan belum jelas, kalian bisa searching Google nomor atom unsur apa? Jelas. Sebagai contoh, perhatikan tabel untuk yang pertama kita punya karbon, ya. Untuk yang pertama kita karbon. Ya, tabel periodiknya seperti apa? Karbon. Ternyata karbon lambangnya apa? C. Ada C di sebelah mana? Ada. Nomor atomnya berapa? 6. Nomor atomnya 6. Kita tuliskan di sini nomor atomnya 6. Yang kedua, nomor masanya berapa? 12. Nomor atomnya sesuai dalam tabel periodik, nomor atomnya 12. Ya, nomor masanya 12. Kita tuliskan 12. Nah, dari data ini kita bisa menentukan berapa jumlah proton, elektron, dan neutron. Ya kan? Protonnya di mana? Sesuai dengan nomor atom. Jika 6 maka ini 6. Jelas? Yang kedua, jika ininya netral, tidak ada positif negatifnya, maka elektron sama juga dengan nomor atom atau sama juga dengan proton. Jika protonnya 6, maka elektronnya 6. Oke, berikutnya berapa jumlah neutronnya? Rumusnya tadi gimana? Nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti 12 dikurangi 6. Maka jumlah protonnya 6, elektronnya 6, neutronnya 6. Sehingga lambang atomnya nomor atom dari mana? Dari sini nomor atom ya. Yang atas dari mana? Nomor massa. Lambangnya apa? Lambangnya C dari karbon. Untuk kelompok berikutnya, kelompok yang sudah yaitu nomor 3, silakan kerjakan di depan. Nomor 3, udah. Nomor 4 silakan. Nomor 4. Yang nitrogen siapa yang bisa? Gak nomor 2-nya kan? Kelompok siapa yang sudah nomor nitrogen? Kelompok 1 kan belum? Kelompok 1 nomor 2 kan belum? Nomor 2 sok, yang nomor 2 beda apa lagi? Nomor 5 Nomor 5
Mas. Apa itu nulis? Oke, lanjut. Nomor 4 nih. Itu Mas mana? Aku Mas, boleh. Pakai bahasa Inggris juga boleh. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, sama aja. Yang jelas maksudnya sama ya. Oke, satu lagi. 118. Dan mana? 100. Burung corongan. Oke, kita cek bersama-sama. Tapi sebelum kita cek, kita SPG dulu sebentar. Ya, saya pengennya kayak gini. Kalau misalkan saya bilang "Kak", kalian ya. Kalau saya bilang "Dung", berarti Terang. bukan. Injek bumi, injek lantai. Bisa? Oke, coba. Trak, bareng, trak, dung, dung, trak, trak, dung, trak, trak, dung, trak, dung, trak, dung, trak, dung, trak. Masih konsentrasinya masih biar ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita cek. Ada yang setuju? Salah. Ada yang setuju? Ada yang tidak setuju? Ada yang mau diperbaiki? Lanjut. Jadi oke, lambangnya N betul ya? Nomor atomnya 17, nomor massa 14. Berarti jumlah proton sama dengan ya kan? Ya. Elektron ke sini. Ini dan benar. Dikurangi 14. 14 dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu muka kembali, ketemu lagi dalam pembelajaran kimia. Kita lanjut pembelajarannya. Minggu kemarin kita belajar kimia, alhamdulillah semuanya hadir, dan hari ini kita akan dulu sebentar ya, buka dulu ya. Kelas 10-2 disampaikan. Berikutnya Aditya, ada Alin, Alan, Hadir. Anis, Apa? Aris, Atori, Aulia, Hadir. oke, siap. Denis, Hadir. Liga, hadir. Elma, Hadir. hadir. Ucep, Kartini, oke. Lolita, Farhan, Alfa. Riyandani, Alfa. Alfa juga. Tadi sama juga, mudah-mudahan kita doakan ya. Mudah-mudahan diberikan suatu musibah. Iqbal, hadir. Meisha, Hadir. mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini mereka diberikan kesehatan yang jelas. Walaupun apapun itu alasannya, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin ya Allah. Amin. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang masih lanjutan yang kemarin, yaitu terkait rotasi atom. Masih rangkaian dari struktur atom. Sebelum lebih jauh, saya kembali tanya, apa yang disebut dengan atom? Partikel terkecil yang tidak dapat partikel terkecil dari suatu materi yang tidak bisa dibagi. Atom itu terbentuk dari partikel-partikel apa saja? Kemarin sudah ada 3. Satu ada atom terbentuk dari 3 partikel. Satu proton. Yang kedua oke, itu kalau kalian sudah memahami itu, maka pelajaran berikutnya insya Allah akan mudah, cepat sekali dipahami, mudah untuk mempelajari materi berikutnya. Oke. Dalam
mahasiswa dapat pertama menuliskan notasi atom, yang kedua dapat juga menghitung jumlah dari proton, jumlah dari elektron, jumlah dari neutron yang ada di dalam setiap atom. Oke. Untuk itu sebelum kita mulai, saya mohon kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 saja. 7 kelompok. Ya. Oke, kalau 7 kelompok berarti kita punya per kelompok 4 orang. Per kelompok 4 orang. Kita susun seragam ya sesuai dengan urutan. Siap? Udah Pak. Urutan saja. Kita satu apa lagi, satu kelompok lagi di sini kita. Biar lebih keren, biar lebih mantap lagi nanti di kompetisi LCT tentang tahunnya, di aplikasi tahun ini tetap kita. Siap? Dan lagi sesuai dengan nomor urut ya. Kita mulai dari sana. 1, 2, Oke, pas berarti ya. Kita satu kelompok, satu kelompoknya. Silakan satu dengan satu di sini, 2 dengan 2 di situ, 3, 4, 5, 6. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di tengah 7. Oke, silakan. Yuk, tanpa ini soalnya satu punya diusahakan tadi juga langsung pindah saja. Ya, jangan pelet, ngatur diri sendiri saja, nggak usah ngatur orang. Sebelum masuk ke masalah diskusi, saya sendiri kita jelaskan dulu materinya, materi untuk notasi atom. Perhatikan, dalam sebuah notasi atom itu ada 3 huruf seperti yang terlihat di gambar depan, ya, di mana X itu merupakan suatu lambang unsur, A itu nomor massa, dan Z itu nomor atom. Dari mana nomor atom itu asalnya? Nomor atom itu asalnya dari jumlah proton. Jumlah proton yang ada di dalam setiap atom. Kalau nomor massa itu artinya apa? Partikel yang memiliki massa di dalam setiap atom itu hanya proton dan neutron. Elektron itu dianggap tidak memiliki massa karena kecil. Sehingga massa ini hanya berpengaruh untuk proton dan neutron. Sehingga nomor massa merupakan jumlah dari proton dan neutron. Sementara jumlah elektron dalam setiap atom jika dalam keadaan normal maka sama dengan jumlah proton. Artinya jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron dalam keadaan normal. Ya, terkecuali kalau misalkan suatu atom itu sudah berubah jumlah elektronnya menjadi ion positif atau ion negatif. Contoh, kita punya radium, kelihatan nggak? Kita perbesar, saya perbesar ya di sini ya. Na 1123. Na itu apa dari atom apa? Natrium. Berarti nama atomnya adalah natrium. Yang kedua, dari data ini kita bisa melihat yang pertama nomor 11. 11 itu sebagai Z. Z itu sebagai nomor atom. Berarti nomor atomnya berapa? 11. Nomor atomnya 11. Jika nomor atomnya 11, berarti jumlah protonnya berapa? 11. Berarti jumlah protonnya juga sama dengan 11. Kenapa jumlah protonnya sama dengan 11? Tadi sudah dikatakan bahwa nomor atom merupakan jumlah proton yang ada pada setiap atom. Jika jumlah protonnya 11, maka kita juga mengetahui jumlah elektronnya berapa? 11. Dalam atom netral, dalam notasi atom netral, jika jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya sama dengan 11, maka jumlah elektronnya berapa? Ingat? Tambahnya tadi? 11. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berarti
Jumlah neutron. jumlah neutron. Berapa jumlah neutronnya? 23. Dari mana dapatnya? Total masanya kan A. Ya enggak? Dalam hal ini berarti 23. Sementara massa dipengaruhi oleh proton dan Neutron. Berarti 23 itu merupakan penjumlahan dari apa? Proton dan neutron. Jika protonnya ada 11, berarti neutronnya ada berapa? 12. Dari mana dapat 12? 23. 23 nomor atom dikurangi 11. 11 sama dengan 12. Bisa paham? Oke, kalau bisa kita coba ini perlu kita diskusikan LKPD-nya. Ini ada LKPD yang kita harus dikerjakan pada berikutnya. Silakan dipelajari kami. Nanti saya pandu. Coba perhatikan untuk LKPD yang poin A. Tujuan menganalisis nomor atom, nomor massa, isotop, dan isobar. Nanti kita jelaskan isotop, dan isobar. Yang pertama poin B. Langkahnya siapkan tabel periodik unsur, sudah ada ya di depan kalian. Ini merupakan tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur. Setelah itu amati unsur-unsur yang ada pada tabel periodik unsur. Nah, perhatikan XE yang kuning paling atas. Ada warna angka merah di situ ya? Ada angka merah di atas. Apa artinya? Ini merupakan suatu lambang. Yang merah ini merupakan nomor atom. Sementara yang pojok atas kanan itu merupakan nomor massa. Tapi kita untuk memudahkan kita bulatkan saja angkanya. Kita ambil contoh XE. Ya, XE lambangnya apa? Lambangnya X. Namanya apa? Nama unsurnya? XE berada di mana? Nih, XE ada di sini. Nah, namanya apa? Namanya? Baca lah. Pak? Tidak terbaca, tidak jelas. XE itu namanya xenon. Xenon. Ya, berarti XE lambangnya xenon. Yang kedua, nomor atomnya berapa? 54. Tadi nomor atom yang merah 54. Nomor masanya berapa? 13. Sama dengan 13. Berapa? Itu ketika dibulatkan lebih berat 151,29 dibulatkan berarti 131. Atau kalau misalkan belum jelas, kalian bisa searching juga nomor atau unsur apa. Jelas. Sebagai contoh, perhatikan tabel nih. Untuk yang pertama kita punya karbon, ya. Untuk yang pertama kita karbon. Ya, tabel periodiknya seperti apa? Karbon. Ternyata karbon lambangnya apa? C. Ada C di berapa? Ada Nomor atomnya berapa? 6. Nomor atomnya 6. Kita tuliskan di sini nomor atomnya 6. Yang kedua, nomor masanya berapa? 12. Nomor atomnya sesuai dalam tabel periodik, nomor atomnya 12. Ya, nomor masanya 12. Kita tuliskan 12. Nah, dari data ini kita bisa menentukan berapa jumlah proton, elektron, dan neutron. Ya kan? Protonnya dari mana? Sesuai dengan nomor atom. Jika 6, maka ini 6. jelas. Yang kedua, jika ininya netral, tidak ada positif negatifnya,
Maka elektron sama juga dengan nomor atom atau sama juga dengan proton. Proton. Jika protonnya 6, maka elektronnya 11. 11. Oke, berikutnya berapa jumlah neutronnya? Rumusnya tadi gimana? Nomor massa dikurangi Nomor atom. nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti 12 dikurangi 6. maka jumlah protonnya 6, elektronnya 6, neutronnya 6. Sehingga lambang atomnya nomor atom dari mana? Dari sini nomor atom ya. Yang atas dari mana? Nomor massa. Lambangnya apa? Lambangnya C dari A. Untuk kelompok berikutnya, kelompok yang sudah yaitu nomor 3, silakan kerjakan di depan. Nomor 3, udah? Nomor 4 silakan. Nomor 4. Nomor 4 silakan. Tulis sampai ada. Yang sudah nomor 3. Nomor 3 tadi berapa? Belum. Nomor berapa ini? Oke, yuk. Yang nitrogen siapa yang bisa? Berapa nomor 2 nya Kak? Apa? Kelompok siapa yang sudah nomor nitrogen? Kelompok 1 kan belum? Kelompok 1. Nomor 2 kan belum? Nomor 2. Kok jadi nomor 2? Sudah apa lanjut? Nomor 5, nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Udah? Oke, nomor 5 udah? Dan nomor 6 satu lagi, lanjut. Nomor 6. Ayo, nomor 6. Ayo nomor 6. Silakan, lanjut, kerjakan. Oke. Udah sama. Tiga lima itu nih. 35 sebagai apa katanya? Angka di bawah sebagai apa? 45. Alhamdulillah. Lanjut, berikutnya. Mas. Oke, lanjut. Nomor 4. Itu Mas mana? Aku Mas, boleh. Pakai bahasa Inggris juga boleh. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, sama aja. Yang jelas maksudnya sama ya. Oke, satu lagi. 118. Dan Mana? 100. Burung colongan. Oke, kita cek bersama-sama. Tapi sebelum kita cek, kita SPG dulu sebentar. Ya, saya pengennya kayak gini. Kalau misalkan saya bilang truk, kalian, ya. Kalau saya bilang dung, berarti Terang. bukan injek bumi, injek lantai. Bisa? Oke, coba. Truk, mana? Truk.
Dung dung prak. Dung dung prak. Dung dung prak. Masih konsentrasinya masih biar ya. Enggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita cek. Ada yang setuju? Ada setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mau diperbaiki. Lanjut? Lanjut. Lihat oke? Lambangnya N betul ya? Nomor atomnya 17, nomor massa 14. Berarti jumlah proton sama dengan ya kan? Ya. Elektron ke sini. Ini dari mana? Dikurangi 14 14 dikurangi 7 baru masuk ke neutron. Jelas ya? Berarti sudah selesai. Tulisannya siapa? 7 dari mana? Dari Nomor atom. Ya. 14 dari mana? nomor massa. Berarti nomor 2 betul salah? Oke, sepakat ya? Lambangnya ini oke, sepakat. Tuh. Oke. Nomor 2. Kita lihatnya karena di situnya belum masih ditanyakan, di sini lambangnya oksigen O. Berarti O oksigen. Nomor atomnya 8. Sudah ada 8. Oke. Nomor masanya berapa? Di sini kan tidak ada. Berarti harus dicari di dalam tabel. Nomor masanya berapa di dalam tabel periodik? 6. Di dalam tabel periodik kan 15,99 sekian ya. Dibulatkan jadi 6. Jadi 16 itu 16. Sehingga jumlah protonnya ambil dari 8, jumlah elektronnya 8, jumlah neutronnya 8 sehingga nomor atomnya di atas 6. Nomor 2. Dari mana dapat iron? Dari mana dapat Fe? Dari tabel dengan nomor atom 20 diperoleh lambangnya F. Namanya ada yang bilang iron, ada yang bilang ferrum, ada juga yang bilang besi. Itu sama aja ya. Kalau besi bahasa Indonesia, kalau iron bahasa Inggris, kalau ferrum bahasa Latin. Mg. Ya, boleh sama aja. 2656 berarti nomor atomnya jumlah protonnya 26, jumlah elektronnya 26 dan neutronnya 30. 5 kurangi 30. Jadi lambangnya Fe. betul? 2656 F. Nah, ini cuma penulisannya ada sedikit salah. Setiap lambang yang terdiri lebih dari 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf, hanya lambang pertamanya saja yang huruf besar kapital. Kedua dan ketiganya huruf kecil. Berarti ini harusnya huruf ke ya, bisa ya? Kamu salah. Betul, ini sudah betul. Nomor 5. Karena di sini lambangnya BR, ya nggak? Ya. BR namanya Bromin. bromin atau bromin ada juga. Iodida, bromida ada juga yang bromida. Bromin, brom. Oke betul. Nomor atomnya 35, nomor masanya 80. Ini sudah 35, 80 sudah betul. Jumlah proton, elektron dan neutronnya 35. Dan mana 45? 80. Dikurangi 3 45. Jadi 35 80 itu Mas. Betul salah? Kita cek Mas. Aurum artinya artinya betul. Namanya sudah betul. Dari mana dapat 79? Dari iya, dari mana ada nomor atom? Oh, itu kamu ya? Oh iya.
yang pertama kamunya 20 detik. Kita cek, mulai. Siap? Siap. Go. Perhatikan. Mana jadi nih? Karena kayak Roni. Punya Roni, Kak. Roni. Roni semua ini. Mas, riset dong. Kita terus Roni. Nanti ambil mic ya, teman. Nih, siap. Satu. Siap. Apa ini Pak? Masalah koneksi, sambungan terputus. Sambungkan kembali. Udah, kamu? Belum. Tapi kalau dalam kondisi dari oh, jadi kacau. Tuh, jawab cepetan. Warga jawab ya. lebih semangat lagi ke depannya. Yang perlu kita garis bawahi di sini, pertama nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Yang kedua, nomor massa merupakan gabungan dari jumlah proton dan jumlah neutron. Sementara jumlah elektron sama dengan nomor atom atau sama dengan jumlah proton. Dan yang berikutnya yang disebut dengan isotop itu adalah jika nomor atomnya sama tetapi nomor massanya beda. Itu isotop. Sejenis tapi massanya beda. Kalau isobar massanya sama tapi beda jenis. A-nya sama tapi Z-nya beda. Dan satu lagi isoton apa? Isoton itu jumlah neutronnya yang sama, jumlah neutronnya sama, tetapi nomor atomnya beda. Jelas? Oke, kita tutup sampai di sini saja pertemuan kita. Kita pelajari tentang konfigurasi elektron. Jangan lupa ya, konfigurasi
semoga pertemuan kita ke depannya bisa lebih baik lagi dan